Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Apoteker Andi Faruroji, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Biofarmasetika. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Profil Disolusi Tablet Tunggal Loratadin dan Kombinasi Tablet Loratadin Pseudoephedrine. Nah, kelompok kami beranggotakan 5 orang, diantaranya ada Yolanda, Imania, Regita Rianda Syalsabila, Murniati, dan Felicia Lisandra Pribadi. Next slide. Oke, baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, di mana di sini akan bahas latar belakang masalah, teori yang mendukung, syarat keberterimaan uji disolusi, tujuan, dan arah pembahasan. Next slide. Oke, baik. Nah, jadi pengembangan obat di industri farmasi itu untuk meningkatkan efek terapeutik itu masih terus berkembang hingga saat ini. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dari suatu sediaan yang dibuat ataupun efek terapeutiknya yaitu dengan melakukan uji disolusi. Karena ada beberapa jenis obat yang mungkin mempunyai kelarutan yang buruk dan juga permeabilitasnya yang buruk gitu. Jadi mungkin misalkan permeabilitasnya baik pun, namun kelarutannya buruk tetap harus dilakukan uji evaluasi untuk pengembangan sediaan tersebut. Nah, di sini salah satu upaya yang dilakukan yaitu adalah uji disolusi. Nah, apa sih uji disolusi itu? Uji disolusi merupakan metode uji presisi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi laju pelepasan obat dari bentuk sediaan padat maupun sediaan semi padat. Nah, disolusi ini merupakan suatu proses kinetik sehingga untuk mengetahui prosesnya dilakukan pengamatan terhadap jumlah zat aktif yang dapat terlarut ke dalam suatu medium disolusi sebagai fungsi waktu. Nah, kelarutan obat yang cepat itu dapat meningkatkan laju keberadaan obat dalam plasma, sehingga memungkinkan untuk melakukan penetapan korelasi antara laju kelarutan dan juga laju absorpsi suatu obat. Next slide. Nah, zat aktif yang akan dibahas pada kali ini adalah mengenai loratadin sebagai dalam bentuk tunggalnya dan juga kombinasi loratadin dan pseudoephedrine. Nah, loratadin ini berdasarkan Biopharmacy Classification System atau BCS yang sering dipakai, dia termasuk ke dalam kelas 2 yaitu kelarutan airnya rendah dan permeabilitasnya tinggi. Nah, karena dia ini punya kelarutannya rendah, untuk meningkatkan kelarutannya tersebut, maka ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Di antaranya yaitu ukurannya yang dikurangi atau dikecilkan, terus juga bisa ditambahkan surfaktan, dilakukan pembentukan garam, penyesuaian pH, produk kompleksasi dengan cyclodextrin, formulasi self-emulsifying, emulsi, dan liposom. Nah, itu tadi loratadin. Nah, kombinasinya itu adalah dia dengan pseudoephedrine. Nah, pseudoephedrine ini merupakan salah satu jenis obat yang digunakan ketika sakit flu. Dia cara kerjanya itu sebagai antagonis kompetitif untuk reseptor histamin H1 dan mampu menekan sistem saraf pusat sehingga menyebabkan kantuk. Nah, pseudoephedrine ini mempunyai aktivitas simpatomimetik langsung maupun tidak langsung dan merupakan dekongestan saluran napas bagian atas. Nah, kombinasi dari loratadin dan juga pseudoephedrine ini sering diresepkan untuk mengobati pilek dan meredakan gejala rinitis alergi akibat perubahan musim. Untuk struktur kimianya bisa dilihat di layar. Next slide. Oke, nah ini syarat keberterimaan uji disolusi. Yang pertama ada tahap S1, jika jumlah yang diuji itu 6 tablet, maka kriteria penerimaannya itu tiap unit sediaan padatnya tidak kurang dari Q plus 5%. Nah, ketika masuk ke tahap S2, itu ditambah lagi 6 tablet, maka rata-rata dari 12 unit sama dengan atau lebih besar dari Q dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q min 15%. Nah, ketika lanjut ke tahap S3, itu jumlah yang diuji ujinya ditambah lagi 12, jadi totalnya 24, dan kriteria penerimaannya itu rata-rata dari 24 unit sama dengan atau lebih besar dari Q. Tidak lebih dari 2 unit yang lebih kecil dari Q min 15%, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q min 25%. Next slide. Baik, selanjutnya masuk ke dalam metode di mana saya akan menjelaskan bahan pembuatan tabletnya, uji disolusi tablet loratadin dan tablet kombinasi loratadin pseudoephedrine. Untuk alatnya, yang pertama dibutuhkan itu alat uji disolusi, kemudian ada HPLC, kemudian mesin pencetak tablet single punch,
kemudian timbangan analitik. Bahan yang digunakan itu yang pertama ada acedisol, Avisil pH 102, Clarinase atau Trimet, Flu, Loratadin, HCl 37%, magnesium stearat, manitol, media DAP fosfat pH 7,5, natrium sakarin, Partek M200, pseudoephedrine hidroklorid, PVP K30, dan untuk metode pembuatan tablet, yang pertama dibuat tablet loratadin dengan metode gempa langsung menggunakan manitol yang digranulasi PVP K30 atau kombinasi Partek M200 dan Avisil pH 102 yang digunakan untuk pengisi. Semua bahan loratadin, Partek M200, Avisil pH sakarin itu dicampur menggunakan turbula mixer, kemudian ditambah talk dan magnesium stearat, sedangkan tablet dengan manitol yang digranulasi. Kemudian dilakukan granulasi manitol dengan PVP K30 sebelum ditambahkan bahan-bahan lainnya. Serbuk lalu dikempa langsung menjadi tablet. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dilakukan uji disolusi. Yang pertama pada tablet loratadin. Uji disolusi in vitro loratadin dari campuran fisik atau dari diversi padat dapat dilakukan dengan mempersiapkan 900 ml air pH 6,8 sebagai media disolusi dengan kecepatan putar 75 rpm menggunakan alat dayung selama 3 jam pada suhu 37,2 derajat Celcius. Sampel dimasukkan ke dalam kapsul gelatin keras dan dikelilingi pemberat agar tidak terapung. Sampel dikumpulkan 10 mili pada titik waktu yang telah ditentukan, yaitu pada 5, 10, 15, 30, 60, 120, dan 180 menit. Dan media disolusi dihilangkan, diganti dengan media disolusi baru dengan volume yang sama. Sampel disaring menggunakan filter 0,22 mm dan diecerkan dengan fase gerak untuk kuantifikasi menggunakan teknik HPLC. Eksperimen dilakukan dalam rangkap 3. Kinetika loratadin yang dilepaskan dari dispersi padat diperiksa berdasarkan besarnya koefisien korelasi yang diperoleh. Kemudian, uji lusi pada tablet kombinasi loratadin dan pseudoephedrine. Metode uji lusi pada pseudoephedrine dan loratadin menggunakan alat disolusi USB aparatus 2 dengan batang pengaduk dayung. Media disolusi yang digunakan pada pseudoephedrine adalah dasar fosfat pH 7,5 pada suhu 30 derajat Celcius, 0,5 derajat sebanyak 900 ml. Satu tablet dari setiap persediaan, yaitu Clarinas atau Trimet Blue, dimasukkan ke dalam keranjang. Media disolusi diaduk dengan kecepatan 75 rpm. Sinyal tiometrik potensial untuk pseudoephedrine dan loratadin dicatat setiap 2 menit sampai tablet benar-benar larut. Konversi sinyal MV menjadi persentase disolusi dilakukan dengan menggunakan konsentrasi yang diperoleh dari kurva kalibrasi masing-masing yang dilakukan dalam pH 7,5 dan HCl 0,1 m untuk pseudoephedrine dan loratadin. Next. Nah, kemudian analisis data. Ketika loratadin yang dilepaskan dari diversi padat diperiksa berdasarkan besarnya koefisien korelasi yang diperoleh setelah penerapan ordenol, orde pertama, dan model difusi Higuchi menggunakan persamaan berikut. Yang pertama, sini ada model kinetika ordenol, di mana rumusnya M0 dikurang MT sama dengan K0 dikali T. Untuk kemudian model orde pertama dengan M0 dibagi MT sama dengan K1 dikali T. Kemudian untuk model Higuchi-nya, MT sama dengan K yang dikuadratkan T. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil disolusi tablet loratadin tunggal dan tablet kombinasi loratadin pseudoephedrine serta pembahasan mengenai hasil tersebut akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada profil disolusi tablet loratadin tunggal. Loratadin itu merupakan obat
kelas 2 menurut sistem klasifikasi biofarmasi atau BCS yang menunjukkan kelarutan yang rendah dengan permeabilitas usus yang tinggi. Nah, untuk obat kelas 2 ini, laju disolusi luminal kemungkinan besar merupakan langkah pembatas dalam penyerapan usus. Dengan demikian, peningkatan laju disolusi sangat penting untuk dapat meningkatkan bioavailabilitas loratadin setelah pemberian oral. Selain itu, menurut persamaan Henderson-Hasselbalch yang dimodifikasi, basa lemak terionisasi total pada pH yang lebih rendah dan pada pH 7 sangat tidak terionisasi yang merupakan bentuk yang dapat diserap oleh. Karena itu, loratadin mungkin akan diserap di usus meskipun dengan kelarutan yang rendah. Nah, gambar ini menunjukkan laju disolusi loratadin dalam dispersi padat yang larut sempurna dalam media disolusi setelah 20 menit. Sebaliknya, campuran fisik memungkinkan pembubaran obat yang lebih lambat, tetapi lengkap setelah 120 menit. Obat murni menunjukkan disolusi tidak lengkap, sekitar 30% dari obat yang dilarutkan, setelah 180 menit pengujian. Untuk menyelidiki mode pelepasan loratadin dari dispersi padat yang berbeda, data pelepasan dianalisis menggunakan model matematika berikut, yaitu kinetika orde 0, kinetika orde pertama, dan model Higuchi. Berdasarkan koefisien korelasinya, hasil kajian kinetika menunjukkan bahwa kecocokan terbaik dapat dicapai dengan kinetika orde pertama dan jumlah obat yang dilepaskan bergantung pada jumlah obat yang tersisa dalam formulasi. Model ini merupakan model yang paling cocok dengan formulasi pelepasan segera. Peningkatan kelarutan air dan disolusi loratadin yang lebih cepat dalam dispersi padat dapat dijelaskan oleh efek tegangan permukaan yang lebih rendah dari PVP. Penjelasan yang mungkin untuk efek yang diamati termasuk pembasahan obat yang lebih baik dalam media disolusi, ukuran partikel yang lebih kecil, dan akibatnya luas permukaan yang lebih besar menghasilkan peningkatan laju disolusi dan konversi dari kristal obat ke keadaan amorf. Keadaan cenderung lebih larut karena tidak ada energi yang diperlukan untuk memecah isolusi. Dengan kata lain, perangkatan molekul jarak jauh dan energi bebas Gibbs yang lebih tinggi dari bentuk armor. Penting untuk ditekankan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam sifat dispersi padat antara produk yang dibuat dengan metode rotary evaporation dan metode spray drying. Meskipun keduanya merupakan teknik penguapan pelarut yang terkenal digunakan untuk menyiapkan dispersi padat dan keduanya melibatkan pemanasan untuk menguapkan pelarut dan untuk mendapatkan sistem dispersi padat, ada perbedaan substansial di antara keduanya dari sudut pandang manufaktur. Nah, perbandingan hasil disolusi tablet loratadin juga dapat dilihat pada penelitian Udin dan kawan-kawan yang mendapatkan profil disolusi loratadin seperti yang disajikan pada gambar berikut. Terlihat jelas dari gambar tersebut bahwa dispersi padat loratadin memiliki laju disolusi yang lebih baik dibandingkan campuran fisik loratadin. Tingkat pelepasan obat orde 0, K1 dalam persen pelepasan per waktu dari berbagai formulasi serta sistem biner yang sesuai dengan pembawa dirangkum dalam tabel yang di bawah ini. Hanya 32,12% obat yang dilepaskan dari bubuk loratadin murni setelah 30 menit pertama. Namun pelepasan obat dari pelepasan menit 1, pelepasan menit kedua, dan pelepasan menit ketiga setelah 30 menit pertama masing-masing adalah 32,94%, 37,86%, dan 40,67%. Sedangkan dalam SD1, SD2, dan SD3, persentase kumulatif obat yang dikeluarkan setelah 30 menit pertama berturut-turut adalah 60,82%, 65,41%, dan 69,39%. Penggabungan obat dengan sistem pembawa hidrofilik menawarkan peningkatan pembasahan dan pengurangan tegangan antarmuka antara obat hidrofobik dengan media disolusi. Diamati selama studi disolusi bahwa pelepasan obat dan dispersi padat ditemukan lebih cepat. Pada saat yang sama, laju disolusi juga meningkat dengan meningkatnya proporsi PVPK30 dalam dispersi padat. Formulasi SD3 dispersi padat yang dibuat dengan rasio pembawa obat 1:5 menunjukkan laju disolusi obat maksimum. Itu hampir 2,06 kali lipat
peningkatan laju disolusi dibandingkan dengan obat murni. Nah, untuk profil disolusi lain, loratadin yang lain dapat dilihat pada penelitian Eryani dan kawan-kawan yang menunjukkan uji pada 8 formula yang berbeda dengan variasi bahan tambahan dan membandingkannya dengan tablet inovator yang beredar di pasaran dengan merek Claritin. Uji disolusi hanya dilakukan pada formula yang dilakukan dengan replikasi 1 dan nilai kekerasan 4 kg. Hasil uji disolusi ini dipengaruhi oleh eksipien yang diformulasikan sebagai bahan tambahan dalam formulasi sediaan loratadin, salah satunya Avicel pH 102. Adanya kombinasi dari dua bahan tambahan Avicel pH 102 dan acedisol dapat mempercepat waktu hancur tablet. Semakin besar laju disolusi loratadin, maka waktu aksi obat juga akan semakin cepat, dikarenakan berarti obat akan lebih cepat diabsorpsi oleh tubuh, sehingga efektivitas dari obat tersebut juga akan semakin meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disolusi obat pada formula V2 dan V8 menit ke 2,5 lebih besar dibandingkan disolusi tablet inovator Claritin yang hanya sebesar 26,94%. Dari data juga dapat dilihat bahwa dari formula F2 dan F8 lebih besar dibandingkan tablet inovator. Pada menit ke-15, jumlah loratadin yang terlarut dari formula V2 dan V8 lebih dari sama dengan 85%. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa loratadin dari formulasi 2 dan 8 termasuk ke dalam karakteristik obat dengan disolusi yang sangat cepat. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu studi disolusi in vitro untuk loratadin yang dilakukan juga untuk memastikan kelayakan rancangan formulasi tablet unit ganda yang mengandung dua obat dengan karakteristik pelepasan yang berbeda. Hasilnya mengungkapkan bahwa lebih dari 80% jam kedua formulasi tablet unit ganda. Dan hasil studi disolusi dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Nah, untuk profil disolusi kombinasi loratadin dan pseudoephedrine, jadi tablet kombinasi loratadin dan pseudoephedrine itu diuji pada dua merek dagang yang berbeda, yaitu Clarinase dan tablet Flutrimed, yang dimana satu tablet Clarinase dan satu tablet Flutrimed ditempatkan secara terpisah dalam media disolusi. Dalam kasus sensor sulfat PSE, dua bentuk sediaan menunjukkan pelepasan lebih dari 90% dan memasuki dataran tinggi dari 70 hingga 100 menit seperti yang dilihat yang tertera pada gambar di bawah. Nah, untuk Clarinase dan Trimed tablet menunjukkan pelepasan lebih dari 90% dan memasuki dataran tinggi dari 30 hingga 50 menit. Sedangkan tablet Trimed Flu menunjukkan lebih dari 90% rilis dan masuk lebih tinggi dari 24 hingga 44 menit seperti yang terlihat pada gambar. Next. Nah, untuk kesimpulannya, jadi perbandingan profil disolusi pada tablet loratadin tunggal dan juga kombinasi antara loratadin dan pseudoephedrine memiliki laju disolusi yang berbeda, di mana tablet loratadin itu menurut BCS atau Biopharmacy Classification System termasuk dalam kelas 2 yang rendah di dalam air dan permeabilitas yang tinggi. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan laju disolusi loratadin dalam dispersi padat itu larut sempurna dalam media disolusi setelah waktu 20 menit. Sedangkan uji sediaan tablet kombinasi didapatkan bahwa perbedaan merek dari kedua tablet yang diuji mempengaruhi profil disolusi meskipun berisi zat aktif yang sama. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.